Kamang ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Izin untuk pelatihan hari kedua pada hari ini Selasa 18 Juli 2022 kita mulai manten ya Bapak Ibu. Mohon izin tiang mulai dengan pengajali Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya dan rahayu. Kembali kita melanjutkan pelatihan pengembangan media pembelajaran interaktif di hari kedua, hari terakhir, hari ini 18 Juli 2023. Narasumbernya masih sama, Bapak Kemang Purwate, yang dibahas masih sama, aplikasi Lumi tahap lanjutan. Kemudian yang izin Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu coba login di malajah.baliprof.go.id. Pak Gede mungkin bisa di-share screen Pak Gede. Di chat juga Pak, biar linknya biar gampang. Ya Bu, buka malajah.baliprof.go.id. Malajah.baliprof. Baliprof. .go.id. Nah, Bapak Ibu izin, bisa kelihatan Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah LMS yang akan kita gunakan nanti Bapak Ibu untuk mengumpulkan tugas. Di paling kiri sudah ada pelatihan pengembangan media pembelajaran interaktif, sebelah kiri. Ya, nanti Bapak Ibu silakan login dengan menggunakan email yang kemarin Bapak Ibu sudah masukkan @pada saat Bapak Ibu mengisi daftar hadir. Ya. Nanti Bapak Ibu masukkan passwordnya media@2023. Nanti akan kami share juga di kolom chat link alamat malajahnya, kemudian juga passwordnya juga. Nanti di sana tempat Bapak Ibu untuk mengumpulkan tugas. Nanti akan kami pandu di akhir sesi ini bagaimana tugas, bagaimana caranya Bapak Ibu untuk mengumpulkan tugasnya. Untuk hari ini Bapak Ibu nanti akan kami kirimkan 2 link. Pertama link daftar hadir dan link simulasi pelaksanaan Bapak Ibu untuk mengisinya nih. Passwordnya napi Pak. Tapi Bu, passwordnya media@2023. Nanti diketikkan Pak. Kita akan coba lagi nggih. Nanti Pak Gede tolong di-share ya Pak Gede linknya di kolom chat sama absennya sama evaluasinya. Oke Bapak Ibu, nanti akan kami perjelas lagi setelah sesi ini masalah LMS dan loginnya serta tugasnya. Sekarang Bapak Ibu fokus saja dulu untuk menggali ilmu dari Pak Kemang Purwate tentang bagaimana Lumi di tahap selanjutnya. Silakan Pak Kemang, waktunya kami persilahkan. Oke, cukup semua Ji. Om Swastiastu, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, rahayu. Oke, kemarin kita sudah mempraktekkan membuat media berbasis teks dan gambar. Harapannya sih kenapa kemudian jeda 1 hari gitu. Atau kenapa nggak sekalian dia kemarin semuanya, biar rekan-rekan memiliki kesempatan untuk mencoba, sehingga hari ini bisa kita diskusikan yang kemarin mungkin Bapak Ibu temui. Nah, tapi sebelum itu izinkan dia kemarin masih ada hutang yang belum selesai berkaitan dengan matematika. Rekan-rekan yang di pelajaran matematika untuk kode matematika, bentar ya, yang siapkan dulu. Jadi untuk kode matematika yang akan ditampilkan di dalam Lumi itu menggunakan latex. Jadi menggunakan latex, dan untuk penambahan di Luminya itu ada kode khususnya. Oke. Jadi untuk matematika
Misalkan rekan-rekan ingin membuat tentang integral misalkan. Integral. Oke. Jadi dibuatnya di sini. Ya. Ini tampilannya di bawah. Tampilan tulisan matematikanya atau equation yang dulu kita sebut. Kode lateksnya di depan ini, yang di atas yang kita ketikkan. Nah, untuk membawa ke Lumi, saya ambil contoh kemarin yang drag and drop. Jadi di teks editornya, ini kita sebut teks editor yang kemarin ya. Jadi di paste kodenya, kemudian tambahkan dengan dolar di depan belakang. Jadi simbol dolar ini di depan dan di belakangnya 2 kali. Jadi kita coba dan nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi tulisan matematikanya akan keluar. Jadi teman-teman matematika yang ingin membuat equation atau kode matematika atau simbol-simbol matematika sudah bisa sekarang di Lumi, gunakan latex, kemudian saat di text editor gunakan atau tambahkan dengan tanda crash. Kita coba yang produk-produk kemarin ya. Drag and drop tadi sudah. Teka-teki silang nggak mungkin karena dia ini. Teka-teki silang kan nggak bisa. Dia kata soalnya. Kalau misalkan di quiz kemarin, kita coba buka hasil yang kemarin. Ya, di media ini misalkan, ini soal pilihan ganda ya. Saya tambahkan kode matematika, depannya kasih dolar, belakangnya dolar 2 kali. Coba kita preview sekarang. Nah ini, soalnya muncul. Jadi, untuk memunculkan kode matematika sudah bisa, gitu ya, dengan kode tadi. Di aturan umumnya, atau rule-nya kalau di Lumi ya, bentar. Kalau di Lumi ada aturan untuk penulisan yang apakah inline atau maksudnya apakah dalam satu paragraf itu atau berdiri sendiri, itu menggunakan yang kurung garis miring kurung atau kurung siku. Ini kita coba deh. Kalau gunakan kurung siku, jadi di depannya ini ditambah. Ini kita coba aja deh. Ini bisa jalan atau enggak? Ya, agak berbeda ya. Ini. Jadi rekan-rekan, kalau ditambahkan dengan kurung biasa itu dia agak ke kiri, bukan tengah-tengah. Nah ini cuma dolarnya muncul. Ini perlu dipancing memang untuk rekan-rekan yang menggunakan Lumi. Kemarin kita coba kan nggak bisa ya. Ini cenderung kita harus pancing dulu ini. Pancing dulu plugin-nya Lumi agar bisa mengenali kode matematika. Saya akan kirimkan nanti ke grup untuk kode matematikanya. Jadi silakan ini digunakan untuk pancingan begitu. Baik, itu untuk yang matematika. Silakan rekan-rekan bertanya kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang kemarin mungkin yang sedang dicoba. Oke. Waktu dan tempat saya silakan ke rekan-rekan. Kalau ada yang ingin bertanya dulu, silakan. Pak Swece. Oh, yang Swece, silakan.
Swastiastu Pak Komang Purwato. Swastiastu, gitu ya. Ya, dengan Bapak Ngurah, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya Pak Ngurah. Kalau saya biasa bikin pembelajaran di LMS Moodle kan pakai flip HTML5 atau flip PDF Pak Pak Komang. Sana juga ada LKPD interaktifnya, cuma nggak bisa interaktif banget seperti di Lumi. Nah, di Lumi kan yang bagus itu di video interaktifnya itu Pak. Nah, kalau penjelasan materinya saya kan bikin video yang rekam layar. Saya jelasin total, habis itu bisa diulang ngunggah video rekam layar itu pakai video interaktif lagi ya Pak Komang. Bisa Pak, kan berarti Bapak bikin medianya kan di screen screen capture itu ya, screen record, kemudian itu nanti di atasnya baru dengan Lumi interaktif tadi maksud Bapak ya? Ya, maksudnya gini, materinya kan saya biasa ketik di Lumi. Ya. Setelah itu kasihin video penjelasan tentang materinya itu seperti di lib HTM5. Nah, di video berikutnya, video penjelasan materinya itu baru di page selanjutnya baru saya edit video pembelajaran itu dengan yang interaktif, kan bisa begitu Pak? Bisa. Oke. Terima kasih Pak. Dan bentuknya dia cuma page-nya akan berbeda karena dia nanti kita akan bahas itu untuk buku interaktif book itu yang akan memadukan semuanya. Tapi kalau di buku interaktifnya itu materinya bisa diambil di PDF apa diketik Pak Komang ya? Biasanya copy paste sih. Kalau misalkan jadikan PDF, dia jarang ada embedding PDF. Karena disarankan medianya yang masuk ke sana. Bisa pakai gambarnya, jadikan gambar, atau justru PDF-nya sudah di format bentuk lain lagi. Isi-isi PDF dipindahkan. Oh, berarti gini Pak. Paparnya materi yang saya buat di Canva, terus saya screenshot. Oh, Canva-nya PNG-nya diambil, gambarnya diambil. Oke. Mapel apa Pak? Terima kasih Pak Komang. Mata pelajaran apa Pak? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Temanya tentang apa Pak? Saya pakai materinya nanti cause and effect. Kira-kira skenario pembelajarannya seperti apa? Aktivitas siswanya gitu maksudnya. Kalau saya biasa aktivitas siswanya, kalau skenario yang saya biasa mainkan ya karena saya menuntut sebuah pembelajaran yang berbasis proyek yang personal. Setelah saya jelaskan materinya, nanti saya minta anak untuk menjelaskan ulang materi itu dengan gaya presentasi PowerPoint mereka, mau pakai PowerPoint. Presentasi ya? Apapun, ya. Oke, jadi dengan presentasi ya Pak ya. Baik, saya biar ada gambaran nanti, karena kemarin kita kan belum bahas tentang speak the word set, kayaknya belum ya? Speak the word set, jadi menjawab dengan suara itu. Kan belum, cara membuatnya belum kalau nggak salah. Itu nanti kita yang sampaikan. Dan kalau nggak salah ada juga rekaman. Jadi model presentasinya dia dengan merekam suaranya sendiri, nanti harusnya jadi ini. Jadi satu file suara khusus, audio recorder namanya. Nanti kita coba. Jadi dia ngerekam suaranya, nanti langsung masuk ke sistem. Oke, terima kasih. Kita coba nanti. Ini karena memang saya jarang pakai itu sih. Bentar dulu, saya coba dulu sebentar. Oke, kayak apa jadinya? Oh ya, bisa di-download. Jadi ada fitur dengan ide Bapak yang tadi, dia presentasinya dengan suara. Atau mungkin nggak sebelum presentasi ya, dia mengungkapkan masalah, tapi yang kita ambil suaranya. Gitu. Nanti kita coba Pak ya. Mohon ingatkan dia nanti. Jadi setelah matematika, nanti jawaban dengan suara, kemudian jawaban dengan rekaman. Dengan rekaman suara. Oke. Ya semua Pak ya, nanti kita akan coba. Oke. Silakan kalau rekan yang lain. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita coba sekarang berikutnya menjawab dengan suara. Menjawab dengan suara, jadi
Kita coba langsung. Jadi di H5P, di new H5P ini kita akan pilih speak the word set. Ada dua, ada speak the words, ada speak the word set. Ini ada keterangan Chrome only. Jadi memang ini hanya bisa digunakan di Google Chrome. Secara ideal memang sebaiknya di play-nya di browser sebenarnya. Nanti tadi kita coba buat dulu. Speak the word set. Titelnya ucapkan sila Pancasila. Ini saya selain buat ini. Jadi introduction-nya ini saya buat biarin aja. Kalau mau bikin introduction boleh. Kemudian titelnya speak the word. Nah, describe text-nya apa yang harus dilakukan oleh siswa? Misalkan ucapkanlah sila Pancasila ke-1. Maka jawaban yang diterima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini tinggal dipilih accepted answer-nya. Boleh lebih dekat. Maaf mengganggu Bapak, belum share screen Pak Belum Komang. share screen ya? Oke, saya selalu bersemangat. Sorry. Ya, ulang. Tadi saya hidupkan ini aja. Oke, saya ulang. Jadi, new H5P, speak the, jadi saya cari speak the words, ada dua, ada speak the words dan speak the word set. Jadi kalau speak the word saja satu kata, kalau speak the word set, kalimat. Kita pilih yang kalimat aja. Oke, titelnya ucapkan jawaban Anda. Kemudian describe task-nya ucapkan sila Pancasila ke-1. Jawabannya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini tidak hanya bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris boleh. Jadi kalau nanti rekan-rekan bahasa Inggris mau belajar pronunciation, coba. Kalau ini saya gunakan bahasa Indonesia. Kalau mau bahasa Jepang bisa juga. Jadi jawaban diterima dalam bahasa Indonesia, jawabannya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Atau mungkin ada yang ketuhanan yang Maha Esa, mungkin dia jadi satu. Oke, masih boleh. Jadi tidak menutup satu jawaban. Nah, ini satu pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, misalkan saya buat ucapkan sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi itu jawabannya, kemudian bahasanya lagi-lagi bahasa Indonesia. Nah, ini bisa dikreasikan, jadi menjawabnya tidak harus dalam ketikan. Sekarang tinggal berbicara. Bentar, ini kalau saya view, coba saya klik view, ucapan sila Pancasila ke-1. Ketuhanan yang Maha Esa. Oh, sorry. Kalau di Lumi memang nggak bisa di player Bapak Ibu, karena dia menggunakan Chrome. Jadi saya simpan dulu. Saya akan ekspor ke HTML seperti kemarin, karena dia harus menggunakan kelemahannya, dia harus menggunakan browser Google Chrome. Dan ini bawaannya Google juga. Oke, kita tunggu dulu. Jadi silakan berkreasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menuntut siswa untuk menjawab, tetapi menjawabnya dengan suara gitu. Dan ini nanti bisa digabungkan sebenarnya kalau sudah di LMS. Oke, masih proses. Oke, sudah jadi. Ucapkan jawaban Anda. Nah, ini dia. Ini saya klik sudah running di Google Chrome. Kemudian saya coba push to speak. Cuma ini perlu akses mikrofon ya. Nah, ini makanya ada di allow dulu mikrofonnya. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, benar. Yang kedua, push to speak. Ketuhanan yang Maha Esa. Salah. Persatuan Indonesia. Salah. Retri lagi. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Oke, benar. Jadi ini menjawab dengan suara. Silahkan nanti kreasikan. Cuma disclaimer-nya untuk speak the word set ini lagi-lagi cuma bisa mainnya di Google Chrome dan disarankan dia menggunakan nanti ya, karena dia harus online. Ini yang memang harus pure online, dia harus sebaiknya ditanam di LMS ataupun di WordPress. Oke, itu rekan-rekan cara membuat speak the word set menjawab dengan suara. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Oke, Pak Gede Sukawijaya, apakah ada solusi jika siswa tidak bisa menggunakan akses Lumi yang kita berikan karena menggunakan iOS? Ya, memang seperti pembahasan kemarin, ini akan ditaruhnya di repositori medianya dinas. Jadi nanti yang di-share itu bukan file HTML, tapi link ke website. Jadi kalau udah website kan bebas mau diakses dengan apa aja bisa. Jadi HTML itu cuma salah satu cara untuk mendeliver dengan cepat, tetapi memang tidak bisa dibuka di semua platform. Jadi tujuan utamanya bukan di sana. Nanti media itu akan ditaruh di Distik, media-media Bapak Ibu akan taruh di servernya Distik, di repositori Distik, playernya di sana. Jadi jalannya di sana gitu. Makanya arahnya nanti rekan-rekan mudah-mudahan sudah terbiasa dengan LMS, kalaupun nanti tidak punya bisa menggunakan repositori medianya di Distik. Gitu Pak. Jadi kalau tapi kalau misalkan biar pengen bisa jalan di iOS, biasanya yang sarankan anak-anak install Google Chrome di iOS. Tapi biasanya kalau HTML, iOS agak secure dia, agak lebih aman, biasanya nggak diizinkan. Jadi nggak gampang memang buka HTML di iOS. Jadi yang sarankan lagi-lagi untuk iOS, udah nanti tunggu di link aja di app, ya, di linknya websitenya Distik, repository media. Mungkin itu sementara Pak. Haji, kamu mungkin perlu disampaikan kayak apa prosesnya nanti biar teman-teman bisa langsung pakai di sekolah. Gitu. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjut sekarang. Bentar. Oke, mohon maaf Pak Ibu. Kita coba lanjut. Jadi kalau tadi ya Pak Wayan kalau nggak salah pengen bikin media yang tadi kan presentasi ya. Selain presentasi itu kita minta mereka siswa rekaman gitu. Kalau dengan rekaman langsung mungkin bisa juga sih di masing-masing HP, bisa di smartphone. Nah, kalau misalkan nanti biar merunut di medianya, jadi satu dengan media begitu, kita punya di sini coba audio recorder. Audio recorder. Jadi yang berkaitan dengan suara tadi, speak the word set, audio recorder sama dictation, dictation gitu ya. Jadi ada suara.
Oh iya, share screen ya. Bentar. Ya, saya ulang. Jadi audio recorder. Audio recorder, pilihnya jawablah dengan suara Anda atau apalah tadi. Bagaimana pendapat Anda tentang perubahan, misalkan perubahan cuaca akhir ini? Rekam suara, rekam pendapat. Oke, jadi cuma titel sama kemudian perintah, maka kita coba view. Kita coba record ya. Tes 1, 2, 3. Oke, ini suara sudah masuk. Suara sudah masuk. Pendapat saya tentang cuaca akhir-akhir ini, cuaca cenderung dingin. Misalkan segitu, pause atau continue boleh rekam selanjutnya, dan di done. Nah, ini nanti bisa di-download ataupun bisa diulang. Kalau di-download, ini akan menghasilkan satu file ekstensi khusus. Oke. Jadi satu file khusus WAV, jadi ekstensinya WAV. Ini yang mungkin yang akan diupload. Temannya bisa jadi upload audio. Jadi di sini ada juga yang audio. Upload and audio recording, kita coba pilih. Oh sorry, ya salah. Ini cuma ngeplay aja ya. Jadi uploadnya bisa dengan media yang lain, tapi tidak jadi satu di sistemnya Lumi. Kalau di Moodle ya biasanya assignment pakai. Jadi ini untuk melakukan perekaman suara. Jadi ada tadi audio recorder, kemudian tadi speak the word sudah ya, yang berkaitan dengan audio. Coba kita dictation itu kayak apa ya? Dictation. Saya coba get dulu. Coba kita lihat demonya. Ini kayaknya mungkin teman-teman yang bahasa Inggris nih pakai. Oke. Jadi ini seperti mungkin teman-teman bahasa Inggris bisa bantu ya, apa istilahnya ya. Jadi saat mendengarkan dia kemudian ngetik gitu. Jadi ini yang versi panjangnya. Nah, misalkan seperti ini. Ya. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Nah, ini dictation yang rekan-rekan ngerekam suara, upload suara, kemudian siswa ngetik, istilahnya listening mungkin ya. Ya, listening. Di jawabannya diceknya langsung di sistem ini. Benar salahnya. Jadi ini untuk latihan yang bagus. Oke, ini ada versi lain lagi. Ini saya kurang ini. Kita coba ini solusinya apa. Oh, ini sama juga, cuma bentuknya adalah ada gambar, kemudian ada perintah yang diberikan oleh siswa. Nanti kita tinggal dari rekaman suara tadi apa yang diucapkan begitu. Dictation-nya. Oke, cara membuatnya kalau di Lumi ya gunakan dictation gitu. Saya install dulu karena saya belum ada tadi. Jadi nanti kurang lebih kita harus ngupload video, upload audio, kemudian jawabannya apa.
Nanti sistem yang akan memeriksa satu persatu per kata nanti, sesuai nggak urutannya. Oke, saya coba use. Kemudian dengarkan suara. Oke, perintahnya dengarkan suara, dengar ucapan ya. Kemudian ketiklah. Oke. Nah, bedanya tadi kalau misalkan rekan-rekan membuat sampel slow sama sampel biasa, ini harus ada 2 audio. Nah, saya coba sini ya. Oke. Sampel audionya bisa pakai link, bisa pakai audio recorder atau file upload. Misalkan saya buat langsung rekaman suara sini. Please press the button. Oke. Oke, saya insert. Nanti siswa saya suruh jawabannya, please press the button. Misalkan begini. Jadi ini untuk listening, apa yang didengarkan oleh siswa. Oke. Oke, ini versi 1, versi cepatnya. Kalau dengar, please press the button. Ya. Kalaupun ingin dibuat versi lambatnya, maka rekan-rekan harus audio recorder lagi. Please press the button. Oke, agak lebih panjang. Jadi ini versi slow-nya. Behavioralnya kita coba lihat ada berapa kali percobaan. For each sentence, misalkan cuma 2 kali aja dengar. Kalau yang slow-nya sekali gitu. Apakah kemudian pertanyaannya di shuffle urutan tadi atau enggak? Skornya apakah per kata dilihat, dihitung gitu. Jadi bisa disetting di sini. Apakah ada word separator? Oke, enable retry atau show solution. Nanti bisa dicek atau dihilangkan nanti. Kita coba. Nah, perhatikan setelah 2 kali tadi mencoba, udah hilang. Jadi nggak ada kesempatan lagi mendengarkan gitu. Jadi bisa disetting apakah sekali mendengarkan atau 2 kali mendengarkan, dan versi slow juga. Gimana nyetingnya 2 kali atau 3 kali? Oke. Nyeting sekali 2 kalinya itu di bagian bawah di behavioral setting. Jadi sifat Lumi ini kalau kita mau nyeting tentang perilaku media itu dia di behavioralnya. Boleh mencoba berapa kali, kemudian apa saja, ada berapa soal segala macam itu di behavioral biasanya. Jadi kalau rekan-rekan nemu media ada tulisan behavioral, coba aja cek di sana setting. Ya. Nah, ini menarik mungkin buat teman-teman yang di bahasa Inggris, tapi tidak menutup kemungkinan untuk misalkan bahasa Bali gitu. Misalkan latihan mendengarkan gitu ya. Itu yang pernah tahu ilmunya di bahasa Bali ada enggak. Jadi dia mendengarkan satu atau kata-katanya diucapkan gitu. Benar nggak cara nulisnya begitu? Kalau ada misalkan. Ya, ini menggunakan dictation gitu ya. Oke. Kalau digunakan untuk kuis, sayangnya ini tidak bisa masuk dengan jadi bank soal seperti kemarin pilihan ganda. Nggak bisa, dia agak khusus dia. Jadi dia menjadi aktivitas tersendiri begitu.
Oke, silakan kalau teman-teman ada yang ingin mencoba. Kalau ada yang ingin menunjukkan hasil karyanya, silakan. Di post di grup aja. Mungkin rekan-rekan yang bahasa Inggris sudah bisa mulai bereksperimen. Coba-coba bikin lah. Oke, saya persilahkan, saya berikan waktu dulu untuk teman-teman membuat tadi. Ada rekaman suara, ada dictation. Dan ini listening ini kayaknya lebih membantu nanti. Oke, saya persilahkan dulu. Silakan jika ada yang ingin bertanya, boleh di kolom chat atau raise hand. Oke, kalau tidak, saya akan mengarah ke video sekarang, video interaktif. Oke, kita mulai dengan, Untuk hasil siswa, bisa dilihat nggak di hasil siswa? Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan ini sebagai assessment, formatif ataupun sumatif, kalau ingin memang menjadikan dia assessment di semua kelas, satu kelas gitu atau satu sekolah, itu memang saran saya gunakan LMS. Jadi grade berikutnya dia di LMS agar bisa merekap semua hasil jawaban siswa. Jadi media ini ada dua fungsi untuk latihan. Kalau untuk latihan dengan yang tadi kasih link nanti dari Disdik, tapi kalau memang digunakan untuk evaluasi, lanjutannya adalah LMS saran saya. Jadi semuanya terekap. Kalaupun ingin jadi ingin digunakan kalau ingin digunakan secara standalone tadi satu-satu begitu tanpa menggunakan LMS, harusnya ini bisa menggunakan menu dari Lumi. Sebentar saya coba persiapkan dulu. Jadi menggunakan fitur Lumi Analytics namanya. Tapi tidak saya sarankan sih, kecuali teman-teman mau repot lagi. Oke, sebentar. Saya coba buka. Lumi Analytics sementara belum bisa. Jadi kalau offline teman-teman mungkin nggak semuanya bisa ya, karena harus di setting awal juga. Oh, ini mungkin Bu Firly dari SMK 3 Denpasar ya. Kemarin kita udah bahas sih. Kalau ingin siswa ekspor ke, ini saya contohkan ya, saya ulang lagi nih. Ini kemarin kita buat kuis. Dari 6 soal muncul 5, kemudian show check button. Ini saya bikin check buttonnya aja.
Display solutionnya enggak, display result ya, directory-nya tidak. Bentar. Jadi ini saya simpan dulu. Dan ini kalau mau diberikan ke siswa, tinggal di export, di file, export, kemudian pilih all in one HTML file. Include reporter. Nah ini bedanya. Kalau ingin siswanya, ini bisa dilihat, if you add the reporter, student can save a file with their progress and send it to you. Jadi kalau cara biar siswanya atau biar data dari siswa itu, biar jawaban dari siswa Bapak Ibu bisa rekap, itu pilih include reporter. Jadi kemudian diklik export. Jadi di file, export, kemudian setting, ada reporternya. Saya coba play nanti. Oh, belum share screen ya. Saya ulang lagi. Jadi agar jawaban siswa bisa terekap, saya ulang sekali lagi. Jadi ini jawaban siswa, ini settingannya sudah, anggaplah kuis kemarin kita sudah bahas ya. Dengan finishnya cuma display result saja. Kemudian kita ekspor di file, export. Nah, kalau kemarin kan cuma all in one HTML file, tambahkan dengan include reporter. Jadi jika rekan-rekan menginginkan jawaban siswa terekap begitu, atau pokoknya jawaban yang dia dapatkan itu bisa kita dapatkan skornya. Jadi silakan pilih include reporter, kemudian ini diekspor. Diekspor jadinya file HTML. Ini di ekspor biasa, kita tunggu prosesnya. Nanti hasilnya file HTML inilah yang akan kita share kepada siswa. Oke, ini sudah jadi kuisnya. Kita coba play. Nah, ini ada bedanya adalah kalau kita menambahkan klausul yang tadi, yang reporter, maka di atasnya ada tulisan Lumi, ini ada tulisan download, ada tombol download. Ini saya coba jawab dulu deh. Oke, saya jawab asal dulu. Oke, jawab asal dulu. Finish, resultnya ini 2 dari 6, dan jawaban siswa kita bisa download. Jadi nanti di layarnya anak-anak, di layar siswa itu ada tombol download. Ini tuliskan namanya, oke, baru kemudian dia jadi Lumi file. Jadi file berekstensi Lumi file. Nah, Lumi ini yang dikirimkan kemudian ke kita dari WA misalkan, ini yang masuk ke Lumi Analytics. Jadi saya ulang sekali lagi, di H5P editor tadi, saat kita ekspor, pilih include reporter. Setelah itu ekspor seperti biasa, berikan ke anak-anak. Setelah dia menjawab, harus download hasilnya dan kirim balik ke guru. Nanti rekapnya di Lumi Analytics. Nah, Lumi Analytics ini dikumpulkan dalam satu folder. Choose folder with Lumi file. Ini saja di sini misalnya. Maka dideteksi. Nah, ini jawabannya tadi. Oh ya, tadi belum bagus settingannya. Belum bagus settingannya tadi. Sehingga ini masih 0 terlihat. Jadi kalau misalnya multiple choice-nya udah bagus, ini skornya siswa harusnya kelihatan. Jadi ini modelnya untuk rekap. Cuma memang agak repot karena hasil rekapan siswa, ini saya nggak buat finish tadi ya, kenapa nggak muncul? Ini hasilnya kurang pas. Jadi ini model rekapannya dan memang tidak terlalu efisien sebenarnya, karena kita harus mengumpulkan lagi. Oke, jadi memungkinkan untuk mengumpulkan jawaban siswa begitu. Teman-teman bisa explore nih nanti. Oke, itu ya Bu, jawaban dari pertanyaan tadi. Terima kasih.
Baik, biar nggak terlalu lama, kita ke materi berikutnya tentang video interaktif. Ini sebenarnya yang lama ini video interaktif ini justru membuat skenario dari video tadi. Jadi kita akan coba mulai. Jadi kita cari materi dulu, entah di YouTube, entah rekan-rekan kemudian membuat. Saya cari membuat Pejati. Pilih yang videonya tidak panjang. Saya ambil ini 5 menit ya. Oke. Oke. Ini video ada 5 menit panjangnya dan kita akan memberikan beberapa pertanyaan di proses di sini. Baik, di Lumi, pada Lumi, saya kembali ke H5P Editor. Kita akan pilih New H5P dengan materi video, interaktif video. Dengan interaktif video. Oke. Interaktif video, kita klik. Di sini kita tentukan dulu judulnya ya. Membuat Pejati. Silahkan add videonya. Nah, ini karena bisa menggunakan YouTube, jadi ada 2 opsi, teman-teman boleh upload atau gunakan link YouTube. Jadi dalam coba ini kita akan coba ambil link YouTube saja. Paste linknya yang di atas, insert. Oke. Ini opsinya kalau misalkan teman-teman pakai poster segala macam. Ini nggak terlalu banyak sih yang setting. Setelah videonya ditentukan, kita ke add interaction. Oke. Saran saya memang layar yang cukup lega ya. Kalau membuat ini biasanya perlu layar yang cukup lega. Kalau terlalu kecil memang sulit gitu. Nah, ini videonya bisa di play. Bisa digeser-geser dulu. Dan di bagian atas ada interaksi. Ada berupa label, berupa teks, tabel juga ada, link, image, statement, single choice, multiple choice, true, false, fill in the blank, drag drop, mark the word, drag words, crossword, navigation hotspot, questionnaire, free text question. Jadi ada sekian interaksi yang bisa kita tambahkan, tergantung nanti rekan-rekan mau interaksi yang seperti apa. Ini kita coba. Jadi poin dari video ini sebenarnya interaktif video rekan-rekan harus nonton full sebenarnya. Jadi kita coba tonton dulu deh, ini agak 5 menit dulu. Kita lihat biar bisa membuat pertanyaan. Oke, ini ada yang menarik. Ada 2 penak gitu ya. Jadi saya bookmark saja. Saya ingin bertanya, ya sederhana, jumlah penak. Oke. Yang gampang-gampang aja untuk menuntut dia konsen. Oke, saya lanjut lagi. Saya ingin bertanya Rake Ajengan.
Baik, saya agak percepat nih biar efisien. Jadi intinya ada 3 tadi. Oke, tadi ada yang belum ya di harus ditonton habis ini video karena kita harus mengambil materi apa yang akan ditanyakan, pertanyaan-pertanyaan apa. Oke, tadi bookmark di awal ini tentang rake ajengan gitu ya. Oke, yang gampang dulu ya, jumlah penak. Jadi setelah nonton, saya kemudian pause. Jadi setelah siswa nonton, saya pause kemudian bertanya di sini. Berapa jumlah penak yang digunakan? Ya, sederhana aja dulu. Berapa jumlah penak yang digunakan? Kita akan gunakan fill in the blank di sini. Pertanyaan fill in the blank. Jadi ada 2, ada button atau poster dengan videonya di pause. Jadi saat play videonya dia mentok gitu. Ada pertanyaan muncul. Ini saya setting dulu biar nggak terlalu panjang muncul apa? Di 36 dia pakai. Jadi cuma 2 detik muncul dengan button. Jadi dia berupa tombol. Displaynya ada berapa penak? Oh, label nggak perlu ya. Pertanyaan 1 gitu. Pertanyaan 1. Deskripsinya penak yang digunakan sejumlah, ini saya kasih bintang 2. Nah, jadi ini diperlukan kemampuan dasar, pengetahuan dasar membuat soal tadi yang kemarin kita sudah bahas, rekan-rekan. Jadi penak yang digunakan sejumlah nanti di kotak 2 gitu. Jadi siswa harus ngetik. 2, behavioral settingnya nggak boleh di-retrieve, nggak boleh show solution, case sensitivity nggak, require or fill nggak. Jadi nggak boleh muncul kunci jawaban. Nah, ini adaptivity. Kalau siswa benar, kalau correct, lanjut. Kalau dia benar, lanjut video. Kalau salah, ini kan ada di menit ke-34 ya. Saya akan suruh nonton dia di menit anggaplah 3 menit 26. Detik ke-26. 026. Jadi kalau siswa salah, maka loncat ke 026, detik ke-26. Musiknya coba perhatikan videonya lagi. Oke. Dan nah, maka dia akan muncul kecil di sini, pertanyaan 1. Kalau mau ngedit, nah ini sering ada pertanyaan, cara ngedit pertanyaan gimana? Nah, posisinya pertanyaan tadi, ini file editnya aja, tombol edit, kayak pensil itu aja diedit, nah ini diedit lagi pertanyaannya. Penak yang digunakan sejumlah 2 gitu kan. Dan kita coba view langsung, kayak apa hasilnya. Oke, ini saya percepat, saya cepat dikit. Nah, diam, jadi setelah jalan, diam, videonya berhenti, ada muncul tombol pertanyaan, klik dulu, baru jawab. Penak yang digunakan sejumlah berapa? 4. Nah, ngasal siswanya, cek. Coba perhatikan videonya lagi, karena salah kan, continue, dia balik lagi.
balik lagi ke detik 26. Jadi kita minta sekarang diam. Oke, jawab lagi. Ada 2. Cek. Benar. Baru lanjut. Nah, itu baru satu tipe pertanyaan. Ini kita klik edit lagi. Itu polanya. Jadi teman-teman tinggal pilih soal. Kemudian kalau benar kemana, kalau salah kemana. Dan saya yakin ini akan justru lebih memfokuskan siswa. Jadi teman-teman, rekan-rekan tidak hanya berikan video aja, tapi kemudian memastikan bahwa siswa menyimak dengan baik. Oke, tadi fill in the blank, kemudian kalau marks the word sama ya. Jadi kalau teman-teman ingin nambahkan tentang link, ini saya coba stop sampai sini deh. Mana tadi? Bentar. Rake Ajengan. Oke, Rake Ajengan. Saya pilih misalkan benar salah udah biasa ya. Link deh. Pause video. Pisang. Jadi ini agak nyeleneh sedikit. Jadi ada informasi kalau misalkan anak-anak pengen lihat. Tadi ada pisang misalkan. Ini saya asal aja nih. Saya cari dulu. Jenis pisang. Jadi ingin menunjukkan kalau misalkan Bapak Ibu ingin ini video kalau mau terlebih lanjut tentang satu objek gitu, silakan akses ke sini gitu. Ini saya pakai link nama pisang apa saja gitu. Jadi ini link dikasih linknya, kemudian visualnya background. Oke, dan ini linknya sudah ya, kita done saja, pause video. Oke. Nah ini di sini. Jadi kalau kita play, kita view. Oke, saya percepat sedikit. Oke, diam, nama-nama pisang apa saja, diklik, maka dia akan membuka link yang lain. Kalau diperlukan penjelasan lebih lanjut, silahkan gitu misalkan. Baru di play lagi. Nah, ini labelnya akan muncul selama 10 detik dengan yang disetting tadi. Kalau rekan-rekan menggunakan settingan pause. Ini dieditnya di tombol pensil ini. Oke. Ya. Oke. Saya coba muncul pertanyaan di video tapi pas diklik kalau tidak keluar soalnya. Yang mana dikliknya. Bu Firly mungkin bisa dideskripsikan lagi maksudnya seperti apa? Bu Firly SMK 3 Denpasar ya? Tidak muncul di play-nya atau di bagian mana? Ampura Bapak, ini saya kan udah nyoba di pertanyaan 1 itu, waktu diklik itu nggak muncul. Yang mana diklik Pak ya, waktu supaya dia kelihatan kita ngisi jawabannya itu. Ini di tampilan yang seperti sekarang nggak? Begini? Iya, seperti itu Pak. Ini sudah milih jenis pertanyaan? Di jenis pertanyaan yang di bookmarknya ya Pak? Yang di atas. Ya, jadi bookmark itu cuma penanda, tapi kalau sudah pertanyaannya Pak. Di atas. Oke, Sudah dipilih pertanyaannya. Kemudian dari isi, lengkapi pertanyaannya. Pertanyaan yang di bawah itu kan Pak, yang tadi itu settingan yang tadi. Kayak gini, sudah. yang ini. Yang mana itu coba? Saya ulang ya. Jadi ini memang agak membingungkannya karena ini adalah interaksinya. Saat kita pilih nanti akan muncul jenis interaksi. Jadi di sini kan fill in the blank. Di setting pertanyaannya di bawahnya ada tulisan done, donate. Iya, Nah, sudah. Di done dulu, nanti dia munculnya kayak gini. Ya, sudah Pak. Itu dah waktu diklik itu kan sudah ya. Saya sudah sampai di sana. Kalau untuk menunjukkan soalnya di mana? Ini kalau diklik emang nggak muncul.
Justru Oh, kalau tadi mau Bapak mengusulkan, gimana? Oh, nge-view-nya waktu di nge-view view berarti dulu, Pak ya. di view dulu, baru dia akan Oh, coba deh oke. di Baik, view. Pak. Ini sekarang saya view, kan berhenti, klik ini baru muncul soalnya gitu. Oke Bu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Jadi memang wajar itu yang kadang membingungkan, ngedit, nambahkan soal, ngeditnya, nge-view-nya di mana atau menampilkannya. Baik, saya coba lanjut lagi. Ya, sudah? Sudah Pak. Terima kasih Pak. Ya. Saya lanjut lagi. Oke, kita coba soal yang lain. Tadi ada apa aja ya? Tadi ada jumlah Nake Ajegan, Banten Tipatkelan, Banten Peras gitu. Saya ingin bertanya tipe yang lain misalkan. Kalau drag and drop teman-teman kemarin sudah ya, drag and drop sudah biasa. Oke. Memang dia nggak cepat, nanti videonya bisa diulang sih. Sekarang kalau misalkan mau nambah soal yang lain, atau saya coba runut lagi ya. Intinya di interaktif video itu pastikan dulu videonya, add videonya, ambil dari YouTube. Kalau sudah, tambahkan interaksi di add interaction. Kemudian tentukan di detik dan menit keberapa kemudian soal itu ingin ditanyakan. Kemudian mau pertanyaan seperti apa. Jadi jenis-jenisnya ada di atas. Jenis-jenisnya ada label, teks, segala macam sampai pada soal, sampai pada kuesioner misalnya. Jadi kalau mau kuesioner boleh. Ini lebih banyak fitur-fiturnya. Oke, itu. Nah, salah satu tadi kita sudah coba dengan fill in the blank. Nah, sekarang kita coba single choice chat misalkan. Single choice itu pilihan ganda biasa ya. Pilihan ganda biasa. Saya coba bikin drag the word. Drag the word. Jadi geser soal. Jadi ini saya pause lagi. Saya ambil button. Oke. Pertanyaannya. Oke, misalkan urutan Banten yang disiapkan tadi, tadi apa saja nih? Saya ketik di sini aja. Ada Nake Ajengan, Banten Tipatkelan, Banten Peras. Oke. Jadi ini urutan yang akan kita gunakan. Yang coba edit dulu, drag the word. Mudah-mudahan bisa nih. Urutannya. Ajengan. Ini dengan tanda bintang ya. Tipatkelan. Kemudian Banten Peras. Oke. Ini mudah-mudahan bisa nih. Sebentar saya coba. Solution enggak. Adaptivity-nya oke, nggak perlu. Jadi teman-teman tergantung nanti kalau mau bikin, kalau dia salah kembali ke detik tertentu, menit tertentu boleh. Saya coba simpan dulu, bisa run nggak? Oke, stop. Nah ini, jadi drag and drop. Jadi urutan tadi ya. Kita coba buat salah deh. Asal. Jadi jawabnya dengan drag and drop. Cek. Lanjut. Ini kebetulan salah semua. Jadi lagi-lagi
Katakan, yang penting interaksi apa yang mau ditampilkan, mau ditambahkan dalam proses video ini. Nah, kalau rekan-rekan ingin menambahkan fitur adaptifnya, misalkan dalam video ini sebenarnya panjang, begitu. Bisa jadi di awal video rekan-rekan buat pertanyaan pemantik di awal, gitu. Jadi seperti pengarah, kalau misalkan siswa sudah bisa jawab pertanyaan dengan benar, maka kemampuannya itu sudah paham penjelasan awal, misalkan begitu. Maka dia akan lanjut ke detik tengah-tengahnya. Maka bisa disetting action when, kalau udah benar begitu, arahkan ke menit tertentu. Jadi dilempar. Si siswa nggak perlu nonton lagi yang bagian depan, langsung bawa bagian tengah. Gitu. Tapi kalau salah, maka dia akan lanjut jawab. Itu bisa disetting. Kadang disebutnya sistem yang adaptif. Jadi kalau dihubungkan dengan pembelajaran berdiferensiasi juga bisa. Kalau siswa yang sudah paham, dia nggak perlu lagi belajar itu. Langsung bawa ke yang lebih kompleks lagi pertanyaan. Oke. Untuk rekaman ini nanti bisa di-share oleh panitia ya, jadi biar nggak ngulang lagi. Nah, saya ulang lagi, untuk interaksi cukup banyak ada di sini rekan-rekan. Cukup banyak. Bahkan kalau ingin membuat ke video yang lain sebenarnya bisa juga, akan lebih kompleks. Tapi ini dengan modal video setidaknya rekan-rekan bisa ngasih materi, kemudian ada seperti meyakinkan apakah siswa menyimak dengan baik atau tidak. Nah, terakhir ini nanti kita akan buat kesimpulan dari video ini. Oke. Kalau link, mengirimkan link ke file PDF. Kalau berupa link bisa aja kayak tadi. Maka linknya sudah harus ditaruh di, misalkan linknya nanti di Google Drive misalkan bisa aja. Cuma dia nggak embed, cuma link saja. Jadi untuk selengkapnya silahkan klik ini gitu, misalkan ya aksesnya ke link tadi. Ini saya contohkan ya, yang tadi itu. Jadi dia tidak bisa embedding, tidak bisa di dalamnya, cuma dia link saja. Ini yang tadi kita buat dalam bentuk link. Nah ini mainnya nanti di URL ini aja, arahkan ke file PDF yang rekan-rekan inginkan. Tapi di luar video jadinya. Apakah bisa di-embed ke Google Site? Tidak bisa, kecuali Google Site-nya bisa playing H5P. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali kemudian nanti medianya sudah di Disdik. Nah, kalau sudah medianya di Disdik, nanti rekan-rekan ngembed media yang ada di Disdik itu. Bisa. Jadi kalau Google Site itu, yang penting dia harus online dulu nih, naruhnya nanti di Disdik. Justru itulah kenapa kemudian kita harus menjadikan satu media, jadikan satu tempat, nanti di Malaja Disdikpora itu, jadi satu tempat, nanti silahkan embed dari sana. Yang sarankan sebenarnya sekolah-sekolah ini punya LMS beneran. Kalau mengandalkan di luar, semuanya lama-kelamaan bakal hilang. Nah, ini nanti dari sini medianya. Ini Aji, kamu kan belum Aji ya? Postingannya ya. Saya soalnya belum familiar dengan tema yang baru. Nanti di sini medianya bisa di-embed. Oke, bisa sih di-embed, cuma ada proses lanjutan. Pastikan dulu medianya ada di e-learning. Ya, sorry, ada di website. Oke. Saya lanjut sedikit, tadi belum selesai ya media interaktif. Itu baru soal atau baru pertanyaan-pertanyaan interaksi. Kita belum membuat summary. Jadi kesimpulan. Jadi dari akhir video ini kita harus memberikan kesimpulan dari video. Choose the correct statement. Pilihlah pernyataan yang benar atau kesimpulan bisa. Jadi pernyataannya ini kesimpulan dari video tadi. Misalkan
Jadi ini kesimpulan dari video. Saya cuma buat dua aja. Satu statement, kemudian saya tambahkan statement berikutnya. Nih, nanti silakan ya sesuai dengan, sebaiknya dihubungkan sih dengan apa namanya, konten dari video. Ini saya cepat-cepat aja tadi. Dan ini di display at 10 detik sebelum video berakhir. Jadi display at number of second-nya 10 detik sebelum berakhir. Jadi hasilnya seperti ini. Tadi ada pertanyaan tadi ya. Ada pertanyaan tadi sudah dijawab. Kemudian di 10 detik sebelum berakhir nanti akan muncul summary dialog. Summary dialog. Nah, ini yang harus dipilih oleh siswa. Menariknya, kalaupun salah, siswa akan dipaksa, bukan dipaksa ya, diarahkan ke yang benar. Ini yang benar. Oke. Nah, ini selalu akan ditampilkan mana pernyataan kesimpulan dari video itu di bagian akhir. Jadi untuk memastikan siswa menyimak. Lalu kemudian continue, dan di bagian akhir ini akan ada submit answer-nya. Jadi jawabannya akan terbawa ke sistem. Kalau rekan-rekan menggunakan LMS nanti sudah direkap jawabannya di sini. Submit answer-nya. Oke. Ya, tadi yang belum sebentar. Di behavioralnya ada settingan. Kalau tadi kan gambarnya, videonya bisa kita geser-geser. Jadi mau ke detik keberapa, gampang gitu. Sehingga kalau siswa cuma nyari jawabannya saja, nyari dengan pertanyaannya saja, itu bisa gitu. Tapi bisa kita setting prevent skipping. Jadi nggak boleh nih di play-play kayak tadi, digeser-geser itu nggak boleh. Jadi siswa harus full nonton semuanya. Jadi tidak boleh mempercepat. Ini diklik di bagian behavioral, di prevent skipping. Jadi kita coba lihat deh view-nya. Nah, ini tombol gesernya nggak ada. Di play benar. Harus ditonton selama kali. Ini nggak ada geser. Jadi itu video interaktif yang bisa kita setting, rekan-rekan. Mungkin ada yang sudah mencoba, mau diskusi, saya persilahkan. Oke, pertanyaannya dengan ini siapa ya? Apa tidak bisa dalam satu file berisi lebih dari satu konten? Bisa. Nanti di interactive book, makanya terakhir saya jelaskan interactive book. Jadi ada dua opsi, memecah satu persatu, satu bagian, tapi nanti disusunnya di LMS, kalau punya LMS, atau di WordPress, atau nanti jadikan satu. Cuma minusnya adalah nggak bisa kemudian teman-teman bikin satu-satu gabung gitu dalam H5P. Jadi kelemahannya dia di sana. Kalau mau jadikan satu, sebaiknya sudah didesain materi. Ini Oke. Ya, rekan-rekan tadi sudah di-share di chat user password, tadi sudah disampaikan oleh Eci Kamel. Saya tampilkan yang ini, panduan aplikasi sudah dibuat nih. Bentar. Oke.
Jadi rekan-rekan yang sudah tadi coba user passwordnya, nanti bisa diulang mungkin di grup atau di sini di chatting. Ampura tiang guys, ubah dikit ya. Ini tampilannya agak kaku. Bentar. Biar enak dikit. Ya, biar enakan dikit ya. Jadi panduan instalasi sudah dibuatkan di sini. Paparan Luminya ya, ini ada paparan tadi. Mungkin saya nggak paparkan sini. Mungkin sama link rekamannya Ji ya hari ini. Nah, ini tempat pengumpulan tugasnya nanti. Ini tempat pengumpulan tugas di websitenya Malajah Bali Pro. Bagi teman-teman yang menggunakan Moodle ya, nanti bisa di-post di sini ada bank konten. Bentar. Oh, ini nggak ada bank konten. Terus di bawah. Konten bank namanya. Oke. Haji, kamu mungkin bisa di-share ulang nanti user passwordnya. Oke. Nah, itu rekan-rekan tadi sudah dijelaskan mengenai video interaktif. Jadi intinya adalah tetapkan videonya, konten materi yang akan dibuat, kemudian setelah buat video interaksinya apa, apakah ada pertanyaan di sana, diaturlah sedemikian rupa pertanyaannya, dan saran saya jangan panjang-panjang. Kemudian terakhir ada summary task-nya, kesimpulan dari video itu, buatlah minimal 2 kesimpulan tentang materi itu. Nah, kemudian untuk displaynya sama juga, kalau misalkan mau dibawa ke siswa bisa pakai export ini. Export, kirim ke HTML, include reporter, ya sama seperti tadi. Export jadi HTML, kirim siswa, atau nanti kita tunggu proses uploadnya di website Distrik. Nanti bisa di embedding. Oke, itu untuk video interaktif. Kalau ada pertanyaan tentang video interaktif, yang silakan sebelum kita nanti ke interaktif book yang terakhir. Oke, silakan. Oke, Bu Putri Sanjani. Untuk menambahkan pertanyaan kesimpulan. Tambahkannya di interaktif tadi. Jadi di bagian add interaction, di bagian atas ini ada pertanyaan. Jadi di detik keberapa, di menit keberapa, tambahkan saja. Ini misalkan di sini saya taruh tentang true false. Klik true false, maka muncul display lanjutan. Pause video. Misalkan begitu. Bantar Pejati menggunakan tebu, false, enable rate hilangkan, dan nah, bedanya poster dengan yang tadi ini, jadi soalnya langsung muncul. Misal begini, jadi soalnya di atas. Kalau kesimpulan di belakang, summary task. Tinggal setting kesimpulan sama di detik keberapa sebelum berakhir. Akan ditampilkan. Kalau ini saya ulang lagi nih. Kalau siswanya tidak bisa akses via HP bagaimana?
Di sekian kalinya. Yang HTML opsional. Memang nggak semua HP bisa. Maka disarankan sekolah, atau bukan sekolah, nanti Disdik akan naruh di repositori media Disdik. Di repositori media. Setelah itu, Bapak Ibu bisa ngasih link dari media itu. Kemarin sudah saya jelaskan juga. Kita contohkan. Itu metode pertama. Metode kedua, Bapak Ibu kalau punya website sekolah atau LMS yang berbasis WordPress ataupun Moodle, itu bisa ditaruh di sana, masuk aktivitas. Yang terakhir, kalau misalkan mau seperti tadi, mau main HTML, bisa ekspor HTML, bagikan ke siswa. Tapi memang tidak semua siswa. Jadi itu. Tugas yang akan dikumpulkan sepertinya di surat ini sudah ada deh. Di surat bagian bawah itu. Jenis suratnya apa? Tugasnya ada dua, membuat interaktif book dan interaktif book sama video interaktif. Itu dua. Karena di sana yang lebih kompleks. Oke. Ini untuk video. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum saya ke yang berikutnya mengenai interaktif book. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, raise hand, saya berikan waktu dulu. Oke, dari SMA 1 Kerabitan. Maaf terlewat, buku interaktif itu gimana? Nah, justru ini yang akan saya jelaskan sekarang. Oke, terima kasih. Saya lanjut saja. Buku interaktif. Interaktif book. Interaktif book itu, ini contohnya ya, example. Interaktif book itu seperti ini contoh. Jadi bukan buku, jangan bayangkan buku kayak PDF, Pak Ibu, bukan. Kalau PDF itu dia statis, cuma ada teks sama gambar. Kalau ini ada interaksinya. Jadi bisa dilihat ada teks, ini ada gambar, yang bisa ada penjelasan. Kemudian ada pertanyaan di bawahnya, ada pilihan ganda juga. Kemudian ada drag and drop, jadi tergantung materi yang mau dibahas. Jadi bukan hanya membaca, tapi ada interaksi di sana. Makanya namanya interaktif book. Ada videonya, video interaktif juga masuk. Fill in the blank juga masuk. Jadi bukan sekali lagi. Ini ya, kalau disebut kayak lembar kerja siswa ya iya. Mirip sih. Tapi ini gabungan. Ada video, tadi ada teks, ada gambar, ada drag and drop, macam-macam. Jadi ini gabungan dari kemampuan rekan-rekan yang tadi, ini digabungkan jadi satu. Oke, nah ini kita akan membuat seperti ini. Nanti di akhir itu ada summary-nya. Berapa progres pengerjaannya, interaksinya, berapa persen gitu. Jadi ada analisisnya jadi satu. Nah, ini kita akan buat. Kita mulai dengan interaktif book. Saya ulang ya. Di new H5P file kita akan buat interaktif book. Interaktif book kita pilih. Yang belum silakan di get, install buku interaktif. Oke. Nah, ini dibuatnya per konten. Jadi jenis konten yang bisa dibuat tergantung dari yang rekan-rekan install. Jadi ada akordion, Agamotto, ini jadi satu semua. Nah, kelemahannya akhirnya tidak bisa kemudian yang rekan-rekan sudah tadi buat dimasukkan ke sini, di insert itu nggak bisa. Jadi kalau tadi misalkan sudah membuat tentang audio recorder gitu, ini masuknya nggak bisa ke sini. Dan memang apakah semua konten bisa masuk? Enggak juga.
Oke, kita coba di awal ya. Paling standar kontennya berupa teks. Saya cari materi dulu, misalkan membuat Kojati, biar nyambung dengan yang tadi. Oke, ini pengertian Banten. Jadi ini teksnya isinya konten pertama teks ya, pengertian Banten gitu. Jadi saya copy paste. Nah, gambar bisa di copy paste langsung di sini. Kalau dari web tadi. Oke. Apakah ada horizontal? Nggak ada. Kemudian di add content. Sorry. Jadi ini baru konten pertama tentang teks. Jadi ini konten pertamanya. Ini page pertama, halaman pertama tentang pengertian Banten. Dan kalau rekan-rekan ingin membuat soal di sini, setelah ada penjelasan, tambahkan konten yang lain bisa. Misalkan dengan fill in the blank. Saya ambil bahasanya. Oke, ntar saya coba. Oke. Saya buat kata-kata begini. Persembahan dari sarana bla 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 disebut dengan Banten. Jadi jawabannya Banten. Jadi ada fill in the blank. Pertanyaan di bawahnya kotak kosong untuk menjawab. Saya coba display lah. View dulu. Kayak gini. Jadi ini materi. Cek. Oh ya rekan-rekan, tadi kan gambar muncul ya. Kalau sudah di view memang gambarnya nggak masuk. Jadi kalau mau nambahkan gambar sebaiknya memang pakai insert image khusus. Agak kakunya di bagian sana. Tapi kemudian ada interaksinya. Setelah ada materi, kemudian ada soal di sini. Ini book interaktif, jadi gabungan. Oke, tadi SMA 1 Singaraja. Saya coba speak the word tidak muncul bintang, padahal sudah dibenar. Oh iya, speak the word set itu agak ini ya, ringkih sebenarnya. Karena dia perlu akses mikrofon. Jadi tadi yang mencoba speak the word set dengan listening tadi, kalau dia tetap listening sebenarnya audionya belum masuk, karena belum diizinkan untuk akses mikrofon oleh HP-nya, mengenai hak akses saja. Sehingga sebenarnya HTML, kalau nge-share HTML, kemudian muter speak the word set itu nggak terlalu bagus. Paling enak langsung dari web gitu. Speak the word set punya kekhususan dia. Jadi karakternya nggak beda dengan konten yang lain. Lebih kaku dengan koneksi internet. Gitu. Oke, jadi tadi ada teks ya. Ada teks. Gambarnya tadi, ini walaupun muncul gambar, tapi sebenarnya nggak muncul di sana. Saya coba tambahkan gambar deh. Kalau nambahkan gambar gimana? Add content, kontennya bisa pakai image biasa. Nah ini baru di add. Nih misalkan image. Ini saya kalau mau geser di bagian kanan apa aja. Jadi hasilnya seperti ini. Ini. Kakunya saat kemudian itu harus ada gambarnya. Jadi kita nambahkannya satu persatu sehingga rekan-rekan perlu nyusun dengan baik ini. Oke. Ini misalkan halaman 1, kalau mau halaman berikutnya di add page saja. Oh, ini harus diisi alternate text-nya, sorry. Ya. Jadi halaman 1 tentang pengertian Banten. Kedua, kalau misalkan page kedua mau tambahkan tentang pengertiannya lagi,
Oke, saya tambahkan teks lagi. Teksnya, kemudian kalau mau ditambahkan dengan audio atau video, ini teksnya segini ya. Tentang misalkan video. Jadi kalau mau video, tambahkan linknya. Ini saya tambahkan video yang tadi. Insert. Maka di bawah teks tadi, di halaman kedua, ini ada teks, di bawahnya ada videonya. Kalau mau ditambahkan soal, masuknya video interaktif. Jadi gabungan di sini. Tadi ada pertanyaan, bisa nggak kemudian pakai PDF? Oke, PDF saya coba deh, Edpix. Oke, saya coba Edpix. Nah, saya tambahkan. Nah, ini banyak sebenarnya ya. Saya nggak bisa contohkan satu persatu. Kita coba dengan image iframe embedder. Oke, nanti saya coba dulu deh iframe embedder ini. Soalnya ada settingan khusus. Kalau misalkan mau embed PDF misalnya, jadi ada aturan khususnya. Ini saya ignore dulu. Oke, mungkin konten yang lain, image choice, iframe, text table, guess the answer, documentation tool boleh. Kalau speak the word nggak ada di sini ya. Oke, nggak ada speak the word karena tidak masuk ke book ini memang. Kalau ingin nambahkan memori game bisa. Itu memori game itu kayak gambar-gambar yang diklik kemudian buka, nanti tutup lagi gitu. Seperti nyari-nyari pasangan gambar. Oke. Oke, teman-teman coba di-explore dulu. Ini banyak sebenarnya yang bisa didesain, asalkan rekan-rekan bisa mendesain medianya dulu. Apa saja yang mau ditampilkan. Nah, ini jadi satunya di sini. Interaksi apa saja yang mau ditambahkan, bisa memanfaatkan fitur-fitur ini. Drag and drop belum masuk, mark the word belum, tadi udah sempat saya sampaikan. Quiz juga masuk, menjadi question set juga bisa. Jadi lengkap kontennya ini. Baik, silakan teman-teman mencoba dulu. Untuk tugas segala macam itu mungkin nanti dikonfirm dengan Ajik Kamamanten ya. Rekan-rekan di distrik silakan konfirmasi nanti tugasnya seperti apa. Pak Komang nanti mohon izin dibantu untuk ini ya Pak Komang. Tempat mengumpul tugasnya. Ya, kita pakai Google Assignment aja. Udah tak buatkan di Moodle, nanti mungkin sedikit dijelaskan tentang bagaimana teman-teman cara nguploadnya, kan yang buat tempat tugas 1 dan tugas 2. Bapak Ibu kalau yang mau sambil ngopi silakan Bapak Ibu ya, biar santai. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir ya sama form evaluasi hari ini Bapak Ibu.
Untuk link YouTube Bapak Ibu nanti akan kita kirimkan di kolom chat nggih. Link YouTube yang pembelajaran yang hari kemarin udah jadi, sudah kami upload juga di YouTube Portable PPT. Kita akan kami kirim. Tadi kita bahas iframe embedder. iframe embedder nih mungkin sementara belum bisa ini ya. Saya sebenarnya mengarahkan ke kalau rekan-rekan tadi ingin nyoba buka file PDF gitu. Bentar, saya ingin nyoba nyari dulu. Oke lah. Baik, untuk iframe embedder, jadi iframe embed, jadi tadi rekan-rekan kalau misalkan ada satu konten di website, tadi saya nambahkan iframe embedder ya. Gitu. Jadi kalau rekan-rekan ingin menaruh website di dalam content book ini, book interaktif ini, jadi width height-nya ini diukur, tapi isi px belakangnya pixel, jadi berapa ukuran berapa pixel begitu. Kemudian source-nya ini adalah link-nya. Ini saya kebetulan ambil dari website Distrik. Saya ambil inilah misalkan, kita ambil link-nya saja. Kemudian di dalam interactive book itu nanti akan ada website-nya. Kita coba lihat view. Jadi dalamnya ini ada website-nya, jadi medianya interaktif ini di dalam ini. Jadi di dalamnya ada website yang bisa di-load dari sana. Nah kemudian kalau misalkan bisa nggak kemudian ini ambilnya dari Google Drive, itu mungkin perlu settingan khusus untuk publiknya. Jadi link yang bisa dipublikasi gitu. Jadi bisa masuk juga konten-konten seperti tadi. Nah itu rekan-rekan, jadi interactive book ini bisa sangat kita kembangkan. Jadi ada model lain selain PDF yang bisa kita tambahkan sisi interaksi di sini. Dan kemudian di bagian akhir akan ada summary-nya. Tapi memang apakah ini bisa direkap oleh guru, saya sarankan menggunakan LMS. Nah, untuk pengumpulan di e-learning, pengumpulannya jadi di bagian suaranya kayaknya ini bocor deh. Ya, izin. Oke. Jadi di tempat tugas ini ada 2. Ya, ada 2. Untuk pilih salah satu yang video interaktif misalkan, yang kedua buku interaktifnya. Jadi teman-teman klik itu nanti diarahkan nih harusnya ke Google Assignment. Jadi kalau ini pakai Google Belajar ID ya, Ji? Ya. Jadi harus yang Belajar ID ya? Enggak juga. Ininya external tool-nya baru Belajar ID. Kalau yang gurunya kan bisa dari mana aja. Oke, bentar. Ya, karena saya admin ya, jadi harus nyantol. Jadi teman-teman nanti harusnya bisa dari sini, akunnya harus nyantol dengan, ada langsung muncul pengumpulan tugas begitu. Bentar saya setting dulu deh. Ini harusnya bisa nih. Nanti Bapak Ibu hasil H5P-nya, ingat Bapak Ibu ya, H5P. Bukan HTML-nya, Bapak Ibu upload dulu
di Google Drive Bapak Ibu masing-masing. Nanti setelah Bapak Ibu upload di Google Drive masing-masing, nanti baru buka LMS-nya. Nanti di LMS itu Bapak Ibu diminta untuk memilih di mana lokasinya, lokasi file tersebut. Ya, ini saya coba misalkan ganti akun tadi ya, login dengan akun belajar ID, nanti tinggal kita link kan, tinggal link gitu. Jadi bahwa akun Bapak Ibu terrelasi dengan Google tadi, kemudian ini bisa dikumpulkan. Ini kayaknya beberapa udah submit ya, Ji. Kira sudah submit ya. Saya kena admin ya, jadi nggak bisa saya contohkan, Ji. Karena admin dia. Nah ini kelihatan siapa yang sudah nyetor nih. Oke, kalimat P-nya ini saya download coba. Jadi nanti versi kami akan terlihat siapa yang sudah mengumpulkan, rekan-rekan. Ternyata baru saya buat tadi rumahnya Pak Nyawang. Cuma jangan rekan-rekan kalau bisa jangan ini ya, tunjukkan kualitas gitu. Jangan yang terlalu sederhana juga. Nanti ada yang buku interaktif itu kan nggak mungkin dibuat ini Pak Nyawang. Ini kayak gini nih, SMK di 3 Tabanan udah buat ya kayak gini. Ini rekan-rekan yang nanti akan dikumpulkan ditaruh di websitenya Distrik. Oke, kayaknya beberapa udah mengumpulkan nih. Siap. Harapannya sih lebih bagus. Bapak Ibu untuk rekaman nanti kami upload semua Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan takut untuk tidak bisa melihat atau masih bingung. Nanti rekamannya kami upload semua ke YouTube. Nanti linknya akan kami kirimkan di grup Telegram dan Bapak Ibu juga bisa lihat nanti linknya tersebut di repositori yang kami buat. malaja.baliprof.go.id/media ya. Oke, dari Tiang sini kemana tadi? Bapak Ibu izin, nah ini pertanyaannya pas nih dari Bu Ririn Dwi Jayanti. Tugasnya kapan dikumpul Bapak Ibu? Seminggu ya, jadi sekarang tanggal 18. Tanggal 25 malam tugasnya sudah dikumpul. Kenapa tanggal 25? Karena kalau nggak salah 26, 27, 28 udah mulai sugihan dan minggu berikutnya sudah mulai Hari Raya Galungan. Jadi kami tidak ingin mengganggu Bapak Ibu dalam berhari raya. Untuk username dan password ke LMS, Bapak Ibu tinggal username-nya adalah email masing-masing yang kemarin Bapak Ibu masukkan di Google Form untuk absen. Sedangkan password-nya adalah media@2000 media apa konten ya? Media ya. Media@2023. Kami juga sudah ketikkan ke kolom chat. Silakan Bapak Ibu cermati di kolom chat. Loginnya dengan email Bapak Ibu masing-masing yang kemarin sudah diinputkan pada daftar hadir, kemudian passwordnya adalah media@2023. Tugas kami kumpul paling lambat tanggal 25 Juli pukul 23.59. Bapak Ibu udah jelas semua ya untuk LMS. Jadi LMS Niki salah satunya untuk mempermudah kami dalam mengumpulkan tugas. Kalau dulu kan semua ke LMS jadi berat LMS-nya. Jadi sekarang dengan adanya akun belajar ID atau akun Google, Moodle itu bisa mengakomodir tugas yang dikumpulkan ke masing-masing peserta Google Drive-nya. Nanti linknya di tautannya di otomatis tersinkron dengan LMS di Moodle. Link LMS Moodle-nya, Link LMS Moodle-nya, link LMS-nya.
Di kolom chat ya Bapak Ibu ya. malajah.baliprof.go.id. Aduh, Ibu. M-nya kecil ya, yang? M-nya kecil Pak. Semua kecil ya. Semua kecil. Malajah. Malajah Pak. Malajah. Ya. Malajah. Saya share screen ya. Nah ini Bapak Ibu. Bentar. Di share screen Pak di Malajah.bali. prof.go.id. Bali. Nanti di sebelah kiri ada pelatihan pengembangan media pembelajaran interaktif. Silakan Bapak Ibu klik. Kurang besar ya. Malajah. Ada yang raise hand dari SMA 2 Medoyo, Ibu Vergawati. Silakan. Malajah Om Bali. Swastiastu, Pak. Oke. Saya tadi sudah mencoba untuk login ke LMS dengan email belajar ID saya, tapi tidak mau, Bapak, tidak bisa login. Kemarin Ibu pakai apa akunnya? Kemarin mengisi data hadir? Pakai akun yang sama. Berarti bisa di WA ke Tiang ya, atau huruf depannya kecil. Kemarin soalnya Tiang ada ngerubah yang huruf depannya emailnya besar-besar semua, saya rubah kecil. Biar mau sinkron dengan email yang real. Jadi Bapak Ibu coba lagi dengan email yang sama tapi huruf depannya kecil coba. Kalau enggak Bapak Ibu yang ada terkendala belum bisa login, silakan japri Tiang ya. Di surat ada nomor Tiang. Oke, Bapak. Tadi Tiang sudah sempat WA sis, tapi belum ada respon. Oke, maaf ya, karena masih pas di depan. Oke, terima kasih Bapak. Nanti WA lagi Bu ya, ingatkan Ge. Minta nomor WA-nya, Ji. Di surat udah ada Pak. Oh, yang di surat yang itu. Oke, di surat udah ada Pak. Oke. Untuk semua Bapak. Ngiring. Pertanyaan lagi deh. Izin bertanya, saya sempat buat buku interaktif. Setelah ini banyak macam konten tiba-tiba tidak bisa view. Akhirnya saya buat ulang. Kira-kira kenapa nggak bisa di view ya Bu? Jadi kalau misalnya sebelum di live tuh di save dulu Bu, disimpan dulu Bu Desi Dewayanti. Sebelum sebelum di view di save dulu Bu, biar nggak nanti kalau misalnya ada kendala bisa kita open lagi. Izin Bapak. Iya, silakan. Ini ke pertanyaan Tiang, karena kemarin itu pelatihan konten digital, membuat buku interaktif. Setelah itu udah ya saya masukkan video, saya masukkan teks, juga ada beberapa in the word gitu, kayak teka-teki yang kayak itu sudah. Kemudian tiba-tiba saya sudah coba view, sudah itu tiba-tiba pas pada akhir ini kontennya sudah banyak sekali, sudah hampir 1 bab saya buat gitu, itu tidak bisa di view Pak. Kirimkan aja Bu. Saya coba tanya. Di save, dikirim aja ke grup. Nah, takutnya Tiang belum di save Pak Komang. Sudah Pak, sudah saya save. Coba kalau udah di save, kirim aja link mappnya. Kirimkan di sini Bu, di kolom chat Bu. Nanti kita lihat bersama Bu. Kalau Ibu masih ada laptopnya, kirim di sini aja Bu, di kolom chat sini, nanti kita cek sama-sama. Oh iya. Akhirnya saya buka ulang, saya bikin ulang itu untuk. Pasti ada. Biasanya karena label, biasanya Bu, labelnya lupa isi gitu. Ya, mana Pak? Biasanya karena labelnya lupa diisi. Ada label tuh biasanya. Ini namanya apa? Itu kadang-kadang lupa diisi, keburu kemudian kita view. Jadi, tapi nggak apa-apa, simpan aja dulu, kirimkan filenya, nanti kita periksa. Oh ya. Baik. Terima kasih Pak.
Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti di grup Telegram kan juga ada Pak Komang. Nanti kalau Bapak Ibu ada terkendala, Pak Komang ini kok apa namanya tidak pelit sama ilmu, tidak pelit sama waktu, asal bukan tidak lagi rainan, tidak sembahyang, pasti dijawab sama Pak Komang Purwata. Okay. Kalau misalnya yang terkendala login, merasa sudah ngisi daftar hadir kemarin, silahkan japri tiang. Okay. Untuk passwordnya tadi adalah media@2023, M-nya besar ya. Login dengan email yang Bapak Ibu kemarin daftarkan, kemudian passwordnya media@2023, M-nya besar, media M-nya besar. Okay. Kalau tidak ada, yang cukupkan sekian pelatihan di hari kedua hari ini, hari terakhir. Jangan lupa Bapak Ibu mengisi daftar hadir dan mengisi form evaluasi pelatihan kami sehingga bisa kami gunakan untuk perbaikan di pelaksanaan pelatihan-pelatihan di tahun-tahun mendatang dan yang berikutnya. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, izin Titiang tutup pelatihan pada hari ini. Titiang atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan pelatihan hari kedua dan hari terakhir ini masih dapat kekurangan, kesalahan baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sampai jam 4 sore masih ada 206 partisipan yang bergabung. Dan terima kasih Pak Komang Purwata atas waktunya. Jangan bosan-bosan membantu kami dalam pengembangan media pembelajaran interaktif di Provinsi Bali. Yang sinap untuk para Mas Santi, Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan pendidikan dan secara